Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halid Nasrullah dengan NIM 2206031 dari kelas Informatika A. Di sini saya ingin memberikan sedikit penjelasan mengenai pertanyaan yang telah disediakan oleh dosen mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata, yaitu Ibu Fitri, yakni cara kerja tata bahasa Chomsky. Baik, langsung saja kepada tata bahasa yang pertama, yaitu tata bahasa Chomsky tipe 0. Tata bahasa tipe 0 dalam tata bahasa Chomsky juga dikenal sebagai bahasa bebas konteks, adalah tipe yang paling kuat dalam hierarki Chomsky. Bahasa bebas konteks memiliki tipe aturan gramatikal yang sangat kuat dan kompleks, yang memungkinkan mereka untuk mengenali dan memastikan struktur yang sangat rumit. Cara kerja mesin otomata. Mesin otomatanya yaitu mesin Turing. Cara kerja, proses yang pertama yaitu membaca input. Mesin Turing mulai dengan membaca simbol pertama dari input yang diberikan. Proses yang kedua yaitu proses produksi. Mesin Turing memeriksa tabel transisi yang berisi informasi tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan simbol yang sedang dibaca dan keadaan mesin saat ini. Proses yang ketiga yaitu penggantian simbol. Mesin Turing dapat menggantikan simbol yang dibaca dengan rangkaian simbol yang lebih kompleks. Ini adalah langkah penting yang membedakan bahasa bebas konteks dari bahasa konteks terbatas. Proses yang keempat yaitu transisi ke keadaan baru. Mesin Turing melakukan transisi ke keadaan baru berdasarkan instruksi dalam tabel transisi. Proses yang kelima yaitu pindah pada input. Mesin Turing menggeser kepala pembaca untuk membaca simbol berikutnya dalam input. Proses yang keenam yaitu ulangi langkah 2 dan langkah 5 sampai langkah 5. Proses ini terus berlanjut sampai semua simbol input telah dibaca dan tata bahasa selesai diproses. Proses 7 yaitu penerimaan. Jika mesin Turing mencapai keadaan akhir yang valid, maka string input diterima dan dianggap sesuai dengan tata bahasa bebas konteks. Proses kerjanya yaitu mesin Turing dimulai dengan membaca simbol di posisi kepala pembaca dan memeriksa tabel transisi. Berdasarkan tabel transisi, mesin akan memutuskan tindakan selanjutnya, seperti perpindahan keadaan, menulis simbol di pita, dan pergerakan kepala pembaca. Contoh, misalkan kita memiliki bahasa yang mengandung string berbentuk A kutip N, B kutip N, di mana N adalah bilangan bulat positif. Ini adalah contoh tata bahasa bebas konteks. Mesin Turing akan membaca A dan menggantinya dengan X, kemudian akan membaca B dan menggantinya dengan Y. Ketika semua A telah diganti dengan X dan semua B diganti dengan Y, maka string input diterima. Mesin Turing adalah model yang sangat kuat dan dapat digunakan untuk mengenali dan memproses bahasa bebas konteks. Mereka memungkinkan komputasi yang sangat kompleks dan dapat digunakan untuk menganalisis struktur tata bahasa yang rumit seperti dalam bahasa pemrograman dan pemrosesan bahasa alami. Yang kedua, tata bahasa yang kedua itu tata bahasa Chomsky tipe 1. Tata bahasa tipe 1 dalam tata bahasa Chomsky juga dikenal sebagai bahasa konteks terbatas. Adalah tipe yang lebih terbatas dibandingkan dengan bahasa bebas konteks atau tipe 0. Bahasa konteks terbatas memiliki aturan gramatikal yang memungkinkan mereka untuk mengenali tata bahasa dengan struktur yang lebih sederhana daripada bahasa bebas konteks. Bahasa konteks terbatas adalah jenis tata bahasa yang memiliki aturan gramatikal yang lebih terbatas dibandingkan dengan bahasa bebas konteks. Aturan-aturan ini mempertimbangkan konteks atau sekitarannya saat menghasilkan rangkaian simbol. Bahasa ini mencakup struktur data yang lebih terstruktur, seperti tata bahasa dengan tumpukan berhingga. Cara kerja mesin otomata. Mesin otomatanya yaitu Linear Bounded Automata atau LBA. Cara kerjanya yaitu proses pertama membaca input. LBA mulai dengan membaca simbol pertama dari input yang diberikan. Proses yang kedua itu proses produksi. LBA memeriksa tabel transisi yang berisi informasi tentang apa yang harus dilakukan berdasarkan simbol yang sedang dibaca dan keadaan mesin saat ini. Proses yang ketiga yaitu transisi ke keadaan baru. LBA melakukan transisi ke keadaan baru berdasarkan instruksi dalam tabel transisi. Proses yang keempat yaitu pindah pada input. Mesin otomata
menggeser kepala pembaca untuk membaca simbol berikutnya dalam input. Proses yang kelima yaitu ulangi langkah 2 sampai langkah 4. Proses ini terus berlanjut sampai semua simbol input telah dibaca dan tata bahasa selesai diproses. Proses yang keenam yaitu penerimaan. Jika mesin otomata mencapai keadaan akhir yang valid, maka string input diterima dan dianggap sesuai dengan tata bahasa konteks bebas. Proses kerjanya yaitu LBA dimulai dengan membaca simbol dari input dan memeriksa kondisi saat ini, serta simbol yang ada di tumpukan berdasarkan kombinasi kondisi dan simbol. LBA akan memutuskan apakah harus menambah, menghapus, atau memodifikasi isi tumpukan dan berpindah ke keadaan berikutnya. Contoh, salah satu contoh tata bahasa konteks terbatas adalah tata bahasa yang menghasilkan tumpukan bilangan bulat seperti A, kutip NB, N kutip NC, kutip N, di mana N adalah bilangan bulat positif. LBA dapat mengenali dan memproses tata bahasa ini dengan memeriksa kesesuaian jumlah string A, string B, dan string C. Kemudian, tata bahasa yang ketiga yaitu tata bahasa Chomsky tipe 2. Tata bahasa tipe 2 dalam tata bahasa Chomsky juga dikenal sebagai bahasa konteks bebas. Adalah tipe yang lebih sederhana dibandingkan dengan bahasa konteks terbatas atau tipe 1 dan bahasa bebas konteks atau tipe 0. Bahasa konteks bebas memiliki aturan gramatikal yang memungkinkan mereka untuk mengenali tata bahasa dengan struktur yang lebih sederhana dan lebih terbatas dibandingkan dengan bahasa bebas konteks. Bahasa konteks bebas adalah jenis tata bahasa yang memiliki aturan gramatikal yang sederhana. Dalam bahasa ini, setiap aturan produksi menghubungkan simbol non-terminal atau variabel dengan rangkaian simbol yang lebih sederhana tanpa mempertimbangkan konteks atau sekitarannya. Bahasa ini digunakan untuk mendefinisikan sintaks bahasa pemrograman, tata bahasa alami, dan tata bahasa struktur data. Cara kerja mesin otomata. Mesin otomatanya itu push down automata atau PDA. Cara kerjanya, proses yang pertama itu membaca input. PDA mulai dengan membaca simbol pertama dari input yang diberikan. Proses yang kedua itu proses dengan tumpukan. PDA menggunakan tumpukan atau stack untuk menyimpan simbol selama proses. Ketika membaca simbol dari input, PDA juga memeriksa simbol terbatas tumpukan untuk memutuskan tindakan selanjutnya. Proses yang ketiga itu transisi berdasarkan konteks. PDA memiliki tabel transisi yang menghubungkan simbol input, simbol tumpukan, dan keadaan saat ini. Berdasarkan kombinasi ini, PDA akan melakukan transisi ke keadaan berikutnya. Proses yang keempat yaitu penggantian simbol tumpukan. Selama transisi, PDA dapat mengganti simbol tumpukan atau menghapus simbol dari tumpukan. Proses kelima yaitu pindah pada input dan tumpukan. PDA menggeser kepala pembaca untuk membaca simbol berikutnya dalam input dan memodifikasi tumpukan sesuai dengan transisi yang telah ditentukan. Proses yang keenam yaitu ulangi langkah 3 sampai langkah 5. Proses ini terus berlanjut sampai semua simbol input telah dibaca dan tata bahasa selesai diproses. Proses yang ketujuh yaitu penerimaan. Jika PDA mencapai keadaan akhir yang valid dan tumpukan kosong, maka string input diterima dan dianggap sesuai dengan tata bahasa konteks terbatas. Proses kerjanya yaitu PDA dimulai dengan membaca simbol dari input dan memeriksa keadaan saat ini serta simbol yang ada di tumpukan. Berdasarkan kombinasi keadaan dan simbol, PDA akan memutuskan apakah harus berpindah ke keadaan berikutnya, menghapus simbol dari tumpukan, atau menambah simbol ke tumpukan. Contoh, misalkan kita memiliki tata bahasa yang menghasilkan rangkaian sederhana seperti A kutip N, B kutip N, di mana N adalah bilangan bulat positif. Bahasa ini adalah contoh tata bahasa konteks bebas. PDA akan membaca dan menghitung jumlah string A dan string B. Jika jumlahnya sesuai, maka string input diterima. Untuk selanjutnya yaitu tata bahasa yang keempat, tata bahasa Chomsky tipe 3. Tata bahasa tipe 3 dalam tata bahasa Chomsky juga dikenal sebagai bahasa reguler. Adalah tipe yang paling sederhana dalam hierarki Chomsky. Bahasa reguler memiliki aturan gramatikal yang sangat terbatas dan tipe tata bahasa ini digunakan untuk mengenali tata bahasa dengan struktur yang sangat sederhana, seperti bahasa yang dihasilkan oleh ekspresi reguler dan pola pencocokan teks. Di sini kita akan menjelaskan tipe tata bahasa ini
dan cara kerjanya dalam konteks tata bahasa Chomsky. Bahasa reguler. Bahasa reguler adalah jenis tata bahasa yang memiliki aturan gramatikal yang sangat sederhana. Aturan-aturan ini hanya memungkinkan untuk memodelkan tata bahasa dengan struktur yang sangat terbatas, seperti tata bahasa yang dapat dihasilkan oleh ekspresi reguler atau regex. Bahasa ini digunakan untuk memproses teks, pencocokan pola, dan bahasa terbatas lainnya. Cara kerja mesin otomata. Mesin otomatanya itu mesin otomata Finite State Automation atau FSA. Cara kerjanya, proses pertama itu membaca input. Mesin otomata FSA mulai dengan membaca simbol pertama dari input yang diberikan. Proses kedua yaitu transisi ke keadaan baru. FSA melakukan transisi ke keadaan baru berdasarkan instruksi dalam tabel transisi. Tabel ini menghubungkan simbol input dengan perubahan keadaan. Proses yang ketiga yaitu pindah pada input. Mesin otomata menggeser kepala pembaca untuk membaca simbol berikutnya dalam input. Proses yang keempat yaitu ulangi langkah 2 sampai langkah 3. Proses ini harus berlanjut sampai semua simbol input telah dibaca dan tata bahasa selesai diproses. Proses yang kelima yaitu penerimaan. Jika FSA mencapai keadaan akhir yang valid setelah membaca seluruh input, maka string input diterima dan dianggap sesuai dengan tata bahasa reguler. Proses kerjanya yaitu FSA dimulai dengan membaca simbol dari input dan memeriksa keadaan saat ini berdasarkan transisi yang telah ditentukan. Mesin otomata akan memutuskan apakah harus berpindah ke keadaan berikutnya atau menggantikan proses jika string inputnya telah dibaca seluruhnya. Contoh tata bahasa reguler adalah tata bahasa yang mengenali pola seperti AB bintang C, di mana A diikuti oleh 0 atau lebih B, string B, dan diikuti oleh string C. Mesin otomata berhenti FSA akan membaca input dan mengubah keadaannya sesuai dengan simbol yang dibaca. Jika FSA mencapai keadaan akhir, saat tata bahasa selesai diproses, maka string input diterima. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.